Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najlita Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP yang saya buat. Dan ini adalah RPP saya. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi, ketika kita mengajar, kita harus ada planningnya. Kita harus membuat rencana pelaksanaan pembelajarannya, gitu ya. Jadi supaya jelas apa yang akan kita ajarkan, kemudian kita menggunakan media apa, dan penilaiannya itu bagaimana, itu semuanya kita cantumkan dalam yang namanya RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan ini adalah RPP saya, Sekolah SMP Ar-Rozak, mata pelajaran bahasa Inggris, kelas 7 semester 1, temanya yaitu Good Morning, How are you? Subtemanya Greetings. Nah, dalam ini saya membuat RPP yang sudah diperbaharui. Sebelumnya RPP yang belum diperbaharui itu lebih banyak ya, lebih detail. Tetapi dosen saya memberikan tugas untuk membuat RPP yang sudah diperbaharui daring. RPP daring yang sudah diperbaharui. Nah, dosen saya juga menjelaskan bahwa RPP yang sudah diperbaharui itu mencakup 3 hal saja, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, tetapi di sini di RPP yang saya buat itu saya juga mencantumkan media pembelajaran, alat, dan sumber belajar. Nah, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, dan menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi yang pertama dalam membuat sebuah RPP itu kita harus mencantumkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita itu apa? Setelah siswa menjalani pembelajaran kita, itu siswa dapat apa gitu. Nah, itu tujuannya itu kita cantumkan di sini. Nah, sebelumnya di RPP yang lama itu ada KD-nya atau kompetensi dasarnya itu apa, kemudian indikatornya itu apa gitu. Cuman ini RPP yang sudah diperbaharui, jadi tidak usah mencantumkan KD-nya, tidak usah mencantumkan kompetensi dasarnya. Tetapi walaupun tidak mencantumkan kompetensi dasarnya, di dalam tujuan pembelajarannya itu harus saling berkaitan tentang KD-nya. Ya, jadi walaupun tidak mencantumkan KD-nya, tetapi dalam tujuan pembelajaran harus berkaitan, ya, bukan mencantumkan, harus tujuan pembelajaran itu harus saling berkaitan dengan KD-nya, harus saling berhubungan dengan KD-nya. Nah, itu. Kemudian setelah itu di sini saya ada media pembelajaran, alat, dan sumber belajar. Nah, media dan alatnya itu apa? Nah, karena ini pembelajaran daring, maka saya menggunakan WhatsApp group, Google Meet, YouTube, PowerPoint, dan Quizzes. Kemudian sumber belajar. Nah, walaupun kita dalam mengajar itu tidak boleh sembarangan, ya, harus ada sumbernya. Walaupun itu daring, kita harus tetap menggunakan buku atau ya sumbernya. Nah, di sini saya menggunakan buku bahasa Inggris When English Rings a Bell kelas 7 Kemendikbud revisi tahun 2017. Dan saya juga menggunakan video YouTube, dan di sini sudah saya cantumkan linknya. Kemudian modulnya juga saya cantumkan linknya. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Jadi tadi yang pertama itu tujuan pembelajarannya itu apa, kemudian media pembelajarannya, media alat dan bahan pembelajarannya itu apa. Nah, sekarang adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, guru memberikan arahan untuk melihat, mengamati, dan membaca buku pedoman yang di-share 1 jam sebelum pembelajaran dimulai sebagai motivasi dan kegiatan literasi terhadap terkait materi, menyapa, berpamitan, berterima kasih, meminta maaf, dan menanggapinya dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua, salam dan sapa melalui WAG,
WhatsApp group, kemudian berdoa dan pembukaan kelas melalui Google Meet. Yang ketiga, guru menanyakan kabar, memotivasi siswa agar tetap semangat, disiplin, rajin, belajar jujur dan tanggung jawab dalam belajar. Kemudian guru mengingatkan siswa tentang etika dan peraturan ketika pembelajaran virtual berlangsung. Kemudian guru memeriksa kehadiran siswa, guru mengingatkan kembali materi pelajaran sebelumnya dan menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dibahas, yang dilakukan dengan pengalaman dan materi sebelumnya. Kemudian guru menyampaikan tujuan, metode dan penilaian pembelajaran. Jadi dalam dalam langkah-langkah pembelajaran itu ada 3, yaitu yang pertama pendahuluan atau pembukaan, kemudian kegiatan inti, yang terakhir adalah penutup. Nah, dalam pendahuluan itu saya memberikan arahan kepada siswa untuk membaca buku pedoman yang sudah saya share 1 jam sebelum pembelajaran mulai berlangsung. Nah, mengapa 1 jam? Karena ya saya beri waktu agar siswa benar-benar paham ya terkait apa yang sudah dia baca gitu. Jadi saya memberikan waktu 1 jam, mengirim 1 jam sebelum pembelajaran dimulai gitu. Nah, saya memberikan buku pedoman kepada siswa 1 jam sebelum pembelajaran itu mempunyai 2 poin, yaitu sebagai motivasi siswa dalam membaca dan juga sebagai kegiatan literasi siswa dalam membaca. Nah, setelah siswa sudah membaca buku yang kita share, nah kita mulai pembelajaran itu dengan salam dan sapa melalui WhatsApp group. Jadi saya memberikan salam dan sapa itu melalui WhatsApp group dulu. Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik gitu, atau selamat pagi anak-anak. Ya, sapa melalui WAG. Kemudian kita lanjut ke WhatsApp group untuk berdoa dan pembukaan kelas melalui Google Meet. Nah, kemudian di dalam Google Meet setelah berdoa dan pembukaan kelas, saya menanyakan kabar dan memotivasi siswa agar tetap semangat, disiplin, rajin, belajar jujur dan tanggung jawab dalam belajar. Nah, setelah itu guru mengingatkan siswa tentang etika dan peraturan ketika pembelajaran virtual berlangsung. Saya juga mengingatkan siswa tentang peraturan ketika pembelajaran, yaitu salah satunya tidak boleh menyalakan mikrofon ketika saya sedang menjelaskan. Setelah itu guru memeriksa kehadiran siapa saja nih yang belum gabung. Kemudian guru mengingatkan kembali materi pelajaran sebelumnya. Kemudian guru menyampaikan tujuan, metode dan penilaian pembelajaran hari ini itu seperti apa. Nah, setelah itu lanjut ke kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini mulai pengajarannya. Nah, guru men-share video YouTube dan mengarahkan siswa untuk menyimak video berikut. Nah, videonya ada 2, saya share videonya, saya share screen. Nah, setelah itu guru menjelaskan dalam video dan menjelaskan materi yang sudah di-share screen PowerPoint pembelajaran. Jadi setelah saya share video, kemudian saya menjelaskan video tersebut dan menjelaskan materi yang sudah saya share menggunakan PowerPoint. Nah, setelah itu guru meminta siswa untuk mencatat poin penting tentang materi yang sudah dijelaskan. Nah, setelah saya menjelaskan terkait video dan materi menggunakan PowerPoint tersebut, saya meminta siswa untuk mencatat apa saja poin-poin penting yang sudah kita pelajari hari ini. Lanjut, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi tentang hal yang belum dipahami. Jadi guru memberikan kesempatan agar siswa itu mengidentifikasi kira-kira apa ya yang belum saya pahami terkait materi ini gitu. Nah, lanjut, peserta didik mengerjakan kuis yang diberikan oleh guru. Tugas kuis pada website Quizizz dengan link yang sudah di-share dan dikerjakan setelah pertemuan Google Meet berakhir. Nah, setelah itu saya memerintahkan siswa untuk mengerjakan kuis ya yang sudah saya buat pada Quizizz dan dikerjakan setelah pertemuan Google Meet ini berakhir. Nah, setelah berakhir, ini adalah kegiatan inti. Selanjutnya kita lanjut ke penutup. Nah, di penutup itu siswa dan guru sharing
Siswa dan guru sharing dan menyampaikan masalah atau kendala dan menyampaikan refleksi pembelajaran. Guru membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang baru dibahas. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan membaca doa bersama melalui Google Meet. Nah, setelah kegiatan pembelajaran, setelah kegiatan inti, kegiatan pembelajarannya, yang terakhir adalah penutup, yaitu